Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi bersama Ibu Dita. Dan di video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai sholat berjamaah dan juga sholat masbuk. Untuk itu, sebelum kita mulai pelajaran, yuk sama-sama kita klik tombol subscribe, like, dan share link video ini ke teman-teman kalian ya. Dan juga sekarang kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, langsung aja yuk kita cus ke videonya. Nah, pertama-tama kita akan memperhatikan gambar berikut ini. Coba kalian amati baik-baik. Dalam gambar ini ada gambar apa ya? Sedang ada kegiatan apa ya? Ibu beri waktu 30 detik. Oke, waktu kalian telah habis. Nah, sekarang Ibu akan menyimpulkan gambar apa yang ada di dalam layar ini ya. Nah, dalam gambar ini terlihat jelas ada sebuah keluarga yang terdiri dari ibu, ayah, serta anak laki-laki dan perempuan hendak pergi ke masjid. Ternyata di masjid itu sudah dimulai sholat berjamaahnya. Untuk itu, bagaimanakah mereka dapat melakukan sholat berjamaahnya? Apakah mereka harus langsung masuk dan langsung sholat, atau ada cara-cara tertentu yang harus mereka lakukan? Nah, untuk itu kita akan belajar bersama-sama ya anak-anak semuanya. Nah, selanjutnya kita akan pelajari mengenai masbuk dan muafik. Apa itu masbuk? Ada yang tahu? Masbuk itu adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama atau di rakaat-rakaat setelahnya, seperti itu ya. Nah, masbuk ini adalah lawan kata dari muafik. Berarti kalau misalkan masbuk itu adalah makmum yang telat, berarti muafik itu adalah makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat. Jadi tidak ada tertinggal satupun dari imam ya. Fahimtum? Apakah kalian paham? Oke, kita lanjut ke next slide. Nah, di sini ada ilustrasi satu ya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, kita datang di saat imam masih berdiri pada rakaat pertama. Maka kita harus ngapain nih pertama kali? Nah, berarti kita sebagai makmum pertama-tama harus berniat. Jangan lupa niat sholat di waktu yang sama dengan imam. Imam sholat asar, kita juga sholat asar. Nanti niatnya sholat asar ya. Yang kedua takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dan kita selalu membaca surat Al-Fatihah. Setelah itu, namun saat belum selesai membaca Al-Fatihah, sang imam sudah ruku. Maka kita harus segera mengikuti imam ruku dan tidak menyelesaikan Al-Fatihah kita. Tidak perlu ya kita menyelesaikan Al-Fatihah kita. Jadi jika imam sudah melaksanakan ruku, maka kita juga harus mengikuti imam, yaitu segera ruku, seperti itu ya. Selanjutnya, maka kita sebagai makmum mendapatkan seluruh rakaat. Jadi walaupun di sini kita datangnya telat ke masjid atau ke jamaah sholat tersebut, kita tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah 27 kali lipat. Dan juga kita melaksanakan sholat dengan rakaat penuh, seperti itu ya. Paham? Lanjut kita ke ilustrasi 2.
kita datang di saat imam sedang ruku di rakaat pertama, maka kita harus melakukan apa? Yang pertama-tama kita harus berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah walaupun 1 ayat saja ya. Jadi saat imamnya sudah ruku, kita harus berniat takbiratul ihram dan membaca surat Al-Fatihah walaupun 1 ayat. Selanjutnya, makmum segera ruku tanpa mengikuti imam, tanpa harus menyelesaikan Al-Fatihah. Nah, seperti itu. Yang ketiga, maka kita sebagai makmum mendapat seluruh rakaat. Di sini ada beberapa pendapat ulama mengenai hukum sholat tersebut ya. Ada yang mengatakan bahwa jika kita mengikuti sholat sebelum imam ruku, maka kita mendapatkan seluruh rakaat. Tapi ada yang bilang juga jika kita melewatkan ruku imam, maka kita tidak mendapatkan seluruh rakaat sholat. Jadi tergantung kalian memiliki keyakinan masing-masing. Tapi di sini ibu hanya mengarahkan kalian kepada beberapa pandangan ulama saja. Silahkan kalian laksanakan sesuai dengan yang kalian percayai. Gambar ketiga, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, sekarang si imam ini sudah sujud ketika kita datang. Kita terlambat datang ke masjid atau ke jamaah. Pertama-tama kita harus berniat takbiratul ihram dan langsung iktidal atau sujud bersama-sama imam tanpa membaca Al-Fatihah. Nah, di sini beda ya dengan ilustrasi 1 dan 2. Apabila sang imam sudah melaksanakan sujud, nah kalian baru datang, berarti kalian langsung tinggal niat sholatnya kalian, lalu takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan langsung mengikuti gerakan imam. Misalkan imamnya iktidal, kalian iktidal, atau imamnya sujud, kalian langsung sujud gitu. Harus langsung mengikuti imam. Selanjutnya, pada saat imam menutup sholat, maka kita sebagai makmum harus berdiri lagi untuk menambah kekurangan rakaat yang belum selesai. Nah, di sini harus diperhatikan ya nak ya. Jika kalian sudah terlambat melaksanakan sholat berjamaah, imamnya sudah melaksanakan sujud, maka kalian terhitung ketinggalan 1 rakaat. Seperti itu. Seterusnya ya, dan seterusnya. Jika kalian juga telat di rakaat kedua dan si imam ini sudah melaksanakan sujud di rakaat kedua, maka kalian juga terlambat 2 rakaat, dan seterusnya ya, seperti itu. Jadi kalian di akhir setelah imam assalamualaikum warahmatullahi melakukan salam, 2 salam ke kanan ke kiri, maka kalian harus segera berdiri dan menambah rakaat kalian yang kalian ketinggalan, seperti itu. Selanjutnya, ada beberapa halangan atau rukhsah, atau bahasa gampangnya mah ada beberapa kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah ya. Yang pertama adalah apabila sedang terjadi hujan lebat yang mengakibatkan susah menuju tempat sholat berjamaah. Yang kedua adalah angin kencang yang sangat membahayakan. Selanjutnya, kita sedang merasakan sakit atau kita sedang tertimpa musibah sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. Misalkan kita sedang sakit, tidak enak badan, yang menyebabkan kita lemes, tidak bisa berjalan ke masjid, maka kita diberikan rukhsah atau keringanan untuk tidak sholat berjamaah, seperti itu. Selanjutnya, apabila kita sangat kebelet atau sangat ingin buang air besar atau buang air kecil dan tidak bisa ditahan lagi, misalkan azan sudah berkumandang, kalian sebenarnya ingin ke masjid, tapi ternyata mendadak perut kalian, aduh sakit perut, mules, berarti kalian itu dapat keringanan untuk tidak
sholat berjamaah di masjid. Selanjutnya, apabila kalian habis makan makanan yang berbau tidak sedap, misalkan jengkol, pete, nah itu kan bisa mengganggu yang lain ya. Apabila kalian ke masjid, misalkan kalian sholat di masjid, dan bau itu tercium oleh samping kanan, samping kiri, depan, belakang, nah itu sangat mengganggu ibadah orang di sekitar kita. Maka kita juga dapat keringanan dari Allah untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Akan lebih baiknya kita sholat jamaah di rumah saja, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke tata cara sholat berjamaah. Pertama-tama diawali dengan azan dan iqomah. Tapi jika tidak memungkinkan azan, maka cukup dengan iqomah. Contohnya nih, ibu dulu waktu SMP dan SMA, ibu bersekolah di pesantren, yang pesantrennya itu semuanya tidak ada laki-laki, melainkan perempuan semua. Nah, tidak mungkin kan seorang perempuan itu mengumandangkan azan. Untuk itu, setiap ada sholat berjamaah, kita tidak didahului oleh azan, melainkan iqomah saja, cukup dengan iqomah. Seperti itu, paham anak-anak? Selanjutnya, shaf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki. Baru jamaah perempuan mengikuti di belakangnya jamaah laki-laki. Nah, apabila ada orang dewasa dan anak-anak, maka dahulukanlah orang dewasa yang berada di shaf terdepan, dan anak-anak silahkan di belakang saja supaya tidak mengganggu kehusyuan sholat yang lain, seperti itu. Selanjutnya, makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Jadi makmum itu tidak boleh mendahului gerakan imam. Misalkan imam belum sujud, kita sujud duluan, itu tidak boleh ya. Nah, dan kita harus mengikuti gerakan imam terus. Misalkan imam sudah ruku, kalian ketiduran jadi lupa ruku, nah itu tidak boleh ya. Selanjutnya, setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau membaca sendiri-sendiri. Jadi setelah salam, imam dapat membaca doa, baik itu sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Itu bebas ya, itu mah tidak ada anjurannya, terserah mau baca sendiri-sendiri doanya atau bersama-sama, seperti itu. Selanjutnya, bacaan sholat jahar atau dinyaringkan. Nah, dalam sholat berjamaah itu ada dua ketentuan ya. Ada yang bacaannya itu dijaharkan atau dinyaringkan. Ada juga bacaan sholat yang dilirihkan atau disir atau tidak diucapkan. Nah, bacaan-bacaan sholat yang harus dijaharkan atau dinyaringkan oleh imam, yaitu yang pertama takbiratul ihram. Ada yang tahu takbiratul ihram itu seperti apa? Allahu Akbar. Nah, takbir intikal. Takbir intikal itu apa? Ada yang tahu? Takbir intikal itu adalah Sami Allahu liman hamidah, seperti itu. Jadi takbir yang menandakan kita sudah berpindah dari gerakan satu ke gerakan lainnya, itu namanya takbir intikal. Dan salam, itu salam harus dinyaringkan. Selanjutnya, bacaan surat Al-Fatihah dan surat pendek 2 rakaat pertama itu wajib dijaharkan ya. Jadi surat Al-Fatihah adalah surat yang wajib ya. Dan dua surat pilihan di dua rakaat pertama pada sholat apa aja? Sholat subuh, sholat maghrib, dan sholat isya. Nah, itu di sholat wajib tuh hanya di sholat subuh, maghrib, dan isya ya. Sedangkan jika ada yang bertanya, sholat duhur dan asar gimana bu? Nah, kalau sholat duhur dan asar tidak perlu dijaharkan atau dinyaringkan. Nah, selanjutnya ada di sholat sunnah, yaitu sholat Jumat, sholat gerhana, sholat istisqa, sholat Idul Fitri, Idul Adha,
sholat tarawih, sholat witir, itu semuanya harus membaca Al-Fatihah dan surat pendek secara dinyaringkan, seperti itu. Dan selanjutnya bacaan amin bagi imam dan makmum setelah imam membaca Al-Fatihah yang dinyaringkan. Jadi biasanya kan kita setelah imam membaca Al-Fatihah, makmum amin. Nah, itu adalah bacaan yang harus dijaharkan atau dinyaringkan suaranya, seperti itu. Selanjutnya, keutamaan sholat berjamaah. Nah, keutamaan sholat berjamaah itu antara lain yang pertama adalah menjalin silaturahmi. Nah, jadi kita secara tidak langsung jika kita sholat berjamaah di masjid, kita akan bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita seiman dan seagama, seperti itu ya. Selanjutnya, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. Nah, sholat berjamaah tepat waktu di masjid itu mengajarkan kita disiplin. Jadi setelah kita mendengarkan azan, kita langsung berangkat ke masjid. Nah, itu mengajarkan disiplin ya, secara tidak langsung, seperti itu. Selanjutnya, menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Jadi menjaga keuhuhan kita sebagai umat muslim. Selanjutnya, menahan diri dari kemauan sendiri atau egois. Dan selanjutnya, mengajarkan kepatuhan muslim kepada pemimpinnya. Jadi kan sebagai makmum kita harus selalu mengikuti imam ya. Maka di sini secara tidak langsung sholat berjamaah itu mengajarkan kita untuk mematuhi pemimpin kita, seperti itu. Selanjutnya, sikap kecintaan terhadap sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini adalah contoh-contohnya, contoh-contoh sikap sehari-hari kita dalam meneladani atau melaksanakan sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Sikap kecintaan terhadap sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini adalah sikap kita karena kita saking cintanya kepada sholat berjamaah, maka kita akan mengaplikasikan ini dalam sehari-hari. Yang pertama adalah ketika mendengar azan atau sudah memasuki waktu sholat, segera pergi ke masjid dan menghentikan sementara segala aktivitas yang sedang dilakukan. Nah, ini adalah sikap pertama kita jika kita sudah terbiasa melaksanakan sholat berjamaah, maka kita akan otomatis setelah mendengar azan kita akan langsung pergi ke masjid atau langsung melaksanakan sholat, seperti itu ya. Selanjutnya, mengajak teman-teman untuk sholat berjamaah. Nah, ini penting. Anak-anak seumuran kalian ini masih seneng ya yang namanya main, yang namanya ngariung, yang namanya jajan, yang namanya berkumpul dengan teman-teman, seperti itu ya. Jadi jangan lupa saat bermain dengan teman-teman, walaupun kalian sedang asyik banget main sama teman-teman, jangan lupa yuk kita ingatkan teman-temannya untuk sholat. Yuk kita sholat dulu yuk, nanti mainnya dilanjut lagi setelah sholat, karena sholat itu wajib ya. Sholat yang 5 waktu itu tidak boleh ditinggalkan. Jadi kita berhentikan dulu mainnya, baru kita lanjutkan lagi mainnya, gitu ya anak ya. Jadi harus mengingatkan kepada teman-temannya juga supaya kita sama-sama melaksanakan kewajiban dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, menjalin tali silaturahmi antar sesama di masjid. Nah, ya. Jadi jika kita melakukan sholat berjamaah di masjid, maka kita menjalin tali silaturahmi juga bersama orang-orang di sekitar lingkungan kita. Selanjutnya, senang mendatangi majelis taklim untuk memperbanyak ilmu agama, atau misalkan kita sering atau rutin ke kajian-kajian seperti kajian-kajian ustadz-ustadz yang ada di masjid-masjid tertentu di Bandung banyak kan. Dan juga boleh kalau misalkan sedang pandemi seperti ini kita menyaksikan kajian-kajian yang di YouTube, seperti itu. Alih-alih kita melakukan hal yang kurang bermanfaat, lebih baik kita dengarkan yang bermanfaat, seperti itu ya. Selanjutnya,
tidak membeda-bedakan status sosial orang. Nah, di sini kita tidak boleh membedakan mana yang kaya, mana yang miskin. Jadi kita harus tetap menyayangi dan bersilaturahmi dengan siapapun dari saudara-saudara seiman dan seagama dan semuslim dengan kita. Tidak boleh membeda-bedakan antara misalkan dia kaya, berarti aku harus berteman dengan yang kaya. Tidak seperti itu ya. Jadi misalkan kita tidak boleh membeda-bedakan teman, seperti itu. Selanjutnya, bersikap demokratis, taat kepada pimpinan, seperti itu. Dan selanjutnya, menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, ini ya sikap kecintaan terhadap sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, alhamdulillah semua materi sudah Ibu sampaikan. Jika ada yang masih belum paham, silahkan bisa di komen di Google Classroom kalian atau bisa WA di grup PAI kalian ya, karena pasti masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang terbesit di pikiran kalian. Dan kalau ingin bertanya jangan sampai malu ya, karena jika kalian malu bertanya maka akan sesat di jalan. Oke, sampai jumpa dalam video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, makan yang bergizi dan teratur, jaga jarak, pakai masker, stay safe di rumah aja. Semangat belajar PAI asyik bersama Ibu Dita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.